berserakan dari dalam wadah. Tapi saat itu juga ia mendengar jeritan melengking di luar. Ia segera mengintip melalui sebuah lubang dan melihat sebuah kontainer hijau yang hampir tenggelam. Wanita itu sangat cemas karena ia ingat betul bahwa ketika ia diselundupkan masuk, suaminya telah dipaksa masuk ke dalam kontainer itu. Sekarang ia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat kontainer itu tenggelam ke laut di depan matanya. Rentetan pukulan itu menjadi tak tertahankan bagi wanita itu. Saat tubuh dan pikirannya perlahan rileks, kelelahan melandanya dan wanita itu dengan cepat tertidur lelap. Keesokan harinya wanita itu bangun dan mendapati bahwa lebih banyak air laut telah membanjiri kontainer. Setelah diperiksa, ia menemukan 2 lubang peluru di bagian bawah di mana air bocor. Kemudian melihat kotak-kotak berserakan di air, ia mendapat ide. Ia mengambil tutup wadah makanan, merobek strip segelnya, memotongnya menjadi potongan-potongan kecil dan menggunakan potongan-potongan itu untuk menyumbat lubang peluru yang bocor. Setelah melakukan itu, wanita itu menemukan sepotong pipa plastik, memasukkannya melalui lubang, lalu menggunakan kotak itu untuk menyendok air laut dan menuangkannya ke dalam pipa. Setelah selesai, wanita itu mengosongkan semua barang yang telah dikumpulkannya dan memeriksanya. Barang-barang utama yang ditemukannya adalah bor listrik, sepotong roti, sekaleng kecil makanan, 2 botol air minum, dan korek api. Namun tak lama setelah memeriksa barang-barang tersebut, ia tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di perutnya. Ia merasa bayinya akan segera lahir, jadi ia segera memakan setengah potong roti untuk memastikan ia memiliki cukup tenaga. Keesokan harinya siang hari, wanita itu tiba-tiba mendengar guntur yang keras di luar. Melihat melalui lubang peluru, ia melihat awan gelap berkumpul di laut dengan kilatan menyambar dan guntur bergemuruh jelas pertanda badai. Namun pada saat kritis ini, air ketuban wanita itu pecah. Karena tidak ada pilihan lain, wanita itu harus melahirkan bayi di laut. Baru ketika bayi itu menangis keras, hati wanita itu yang tegang dan berat akhirnya tenang. Untuk menghangatkan bayi, wanita itu membungkus bayinya dengan pakaiannya dan memeluknya erat. Kemudian ia meletakkan plasenta yang terlepas ke dalam wadah makanan dengan maksud untuk mengambilnya jika terjadi keadaan darurat. Pagi berikutnya, ia membuat tempat tidur darurat untuk putrinya dari kotak kayu, tapi bayi itu menangis tanpa henti di dalamnya. Wanita itu mencoba menyusui putrinya, tapi ia mendapati tidak dapat mengeluarkan ASI. Untuk memastikan ia mendapat nutrisi yang cukup, ia memakan makanan kaleng kecil itu. Saat makanan dan air menipis, wanita itu tahu bahwa untuk bertahan hidup, ia harus menemukan cara untuk keluar dari kontainer tersebut. Ia teringat bor listrik yang tergeletak di dekatnya. Ia mengambilnya dan mencoba mengebor lubang di bagian atas kontainer, berharap dapat membuat jendela atap untuk memanjat keluar. Namun tangisan putrinya yang tak henti-hentinya membuatnya frustasi. Ia tak punya pilihan selain menghentikan pekerjaannya dan menenangkan putrinya. Keesokan harinya, wanita itu sangat gembira mendapati ASI dalam jumlah banyak. Wanita itu memandang putrinya yang sedang menyusu di pelukannya dan menghela napas lega. Setelah bayinya kenyang dan tertidur lelap, wanita itu mengambil kembali peralatannya dan mulai mengebor. Namun ketika ia hampir berhasil, bor listrik kehabisan daya dan berhenti berputar. Karena tidak ingin menyerah, wanita itu beristirahat sejenak lalu mengeluarkan pisau lipat. Ia mulai menggunakan mata pisau bergerigi untuk memotong bagian atas plat besi sedikit demi sedikit. Karena plat besi itu terlalu keras, tangannya terluka. Karena sudah lama tidak makan, wanita itu terbangun karena lapar di tengah malam. Tak tahan lagi, ia menemukan sebuah kotak berisi plasenta dan memasukkannya ke mulutnya. Meskipun baunya menyengat, agar memiliki cukup energi untuk bekerja keesokan harinya, wanita itu menahan rasa mualnya dan memakan plasenta itu. Selama 2 hari berikutnya, wanita itu terus menggergaji pelat besi